Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Krisnasari. Di sini saya akan membahas materi tentang perencanaan pembangunan desa. Kemiskinan di Indonesia pada umumnya terjadi di daerah pedesaan. Untuk itu dibutuhkan perhatian serius bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan kemampuan desa. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. Khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan, maka selayaknya berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah diwujudkan dalam sistem perencanaan dari bawah atau bottom-up planning, sehingga masyarakatlah yang merencanakan masa depan mereka. Konsep perencanaan pembangunan desa. Definisi perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN mendefinisikan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan disesuaikan dengan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Sedangkan konsep pembangunan menurut Simamora tahun 2006 yakni perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap lingkungan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih besar terhadap diri mereka sendiri. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Tujuan dari perencanaan pembangunan desa: 1. Pedoman penyusunan rancangan RPJM Desa, RJP Desa, dan DURK RKP Desa. 2. Memperkuat hak dan kewenangan serta mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa. 3. Mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa terdapat dua, yakni perencanaan 6 tahunan dan perencanaan tahunan desa. Perencanaan 6 tahunan merupakan forum musyawarah desa RPJM desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dengan keluaran yakni RPJM desa dan hakikat-hakikat di dalamnya, yaitu visi misi Kades, arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, dan arah kebijakan umum desa, dengan produk hukum yakni Perdes tentang RPJM desa. Dan yang kedua yakni perencanaan tahunan desa, dengan forum di dalamnya yakni musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dengan keluaran RKPD desa. Hakikat-hakikat di dalamnya yakni penjabaran RPJM desa untuk jangka waktu yang memuat, kegiatan yang didanai APB desa terutama berdasarkan kewenangan, kegiatan yang tidak didanai APB desa dan bukan merupakan kewenangan lokal berskala desa yang diusulkan ke Musrenbang, kecamatan hingga kabupaten kota. Memuat informasi prioritas kegiatan serta kebutuhan pembangunan desa yang didanai APB desa, swadaya desa dan atau APBD kabupaten atau kota, dengan produk hukum yakni Perdes tentang RKPD desa. Siklus dan jadwal penyusunan RPJM desa. Yang pertama dilakukan mulai bulan Juni tahun sebelumnya, dan yang kedua yakni siklus perencanaan dimulai dengan penyusunan RPJM desa dan RKP desa. Yang ketiga, kegiatan pembuatan RPJM desa sebelum bulan Oktober hingga Desember mengembangkan RPJM desa dan RKP desa menjadi dokumen APB desa. Yang keempat, pelaksanaan APB desa
mulai Januari hingga Desember, dan yang kelima, pelaporan pelaksanaan APB desa pada setiap semester yaitu bulan Juli dan Januari. RPJM Desa dan RKP Desa dapat dirubah dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Yang kedua yakni perubahan mendasar kebijakan pemerintah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Alur penyusunan RPJM Desa. Yang pertama, Pramusrenbang atau Musyawarah Desa pembentukan tim penyusunan RPJM Desa. Yang kedua, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten. Yang ketiga, pengkajian keadaan, penyusunan rencana usulan kegiatan pembangunan desa, penyusunan laporan PKD, penyusunan rancangan dokumen RPJM Desa. Yang keempat, musyawarah pembahasan rancangan RPJM Desa oleh BPD. Yang kelima, penyempurnaan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa dan penyusunan rancangan Perdes RPJM Desa oleh BPD, dan yang terakhir yakni musrenbang oleh Kepala Desa dengan menetapkan rancangan RPJM Desa dan penetapan Perdes RPJM Desa. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk menunjuk fasilitator, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, persiapan logistik, dan menyusun desain, menentukan jadwal dan alur kegiatan. Tahapan yang kedua yaitu identifikasi kondisi umum desa. Identifikasi kondisi umum desa dapat dilakukan dengan melihat 1. Kondisi dan sejarah kehidupan masyarakat. Alat kajian yang umum dipakai adalah peringkat kesejahteraan, sensus, pembobotan, pemetaan sosial dan sumber daya, dan sejarah kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu dengan melihat sensus sosial rumah tangga. Dalam tahap ini akan diperoleh siapa yang miskin dari semua rumah tangga di tingkat desa atau komunitas. Alat kajian yang umum dipakai adalah matriks bobot ciri klasifikasi kesejahteraan dengan sensus atau pendataan pembobotan rumah tangga. Yang ketiga yaitu dengan melihat pemetaan sosial, akses, dan kontrol orang miskin dan perempuan. Yang terakhir yaitu dengan melihat pleno kondisi umum desa dan menggagas awal visi masyarakat. Tahapan yang ketiga yaitu analisis aset atau potensi desa. Analisis aset atau potensi desa dapat dilihat dari 1. Alam, 2. Sosial, 3. Politik, 4. Keuangan, 5. Fisik, dan yang terakhir yaitu modal manusia. Tahapan yang keempat yaitu refleksi kajian mendalam dan pleno potra desa. Tahapan yang kelima atau tahapan yang terakhir yaitu musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbangdes, yang di dalamnya terdapat 1. Memfinalkan visi dan merumuskan misi masyarakat desa 5 tahun. Yang kedua, mengembangkan misi. Yang ketiga, pengelompokan misi sesuai bidang program. Yang keempat, pembentukan komisi-komisi dan perumusan isu-isu strategis. Dan yang kelima, perumusan tujuan strategis, indikator tujuan, dan tindakan strategis. Yang keenam, penjabaran indikator menjadi target tahunan. Yang ketujuh, perumusan strategis utama dan nilai-nilai dasar. Yang kedelapan, penyusunan draft rancangan awal RKP Desa. Dan yang terakhir yaitu pembahasan rancangan RKP Desa dan membangun komitmen pemantauan. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alur penyusunan RKP Desa. Yang pertama yaitu musyawarah desa yang di dalamnya terdapat pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.
Yang kedua, pembentukan tim verifikasi RKP Desa. Yang ketiga, pembentukan tim penyusun RKP Desa oleh pembakal. Alur yang kedua yaitu kerja tim penyusun RKP yang di dalamnya terdapat 1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa. Yang kedua, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa untuk skala prioritas RKP Desa tahunan berikutnya. Yang ketiga, evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya. Yang keempat, penyusunan rancangan RKP Desa. Dan yang terakhir, yaitu penyusunan rancangan daftar usulan atau DURKP Desa. Alur yang ketiga yaitu penyusunan rancangan DURKP Desa. Usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah daerah atau provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Alur yang keempat yaitu pemeriksaan rancangan RKP Desa oleh pembakal. Alur yang kelima yaitu verifikasi dokumen RKP Desa oleh tim verifikasi dokumen rancangan RKP Desa yang berisi prioritas kegiatan yang didanai oleh ADD, BIP, HPRD, bantuan keuangan provinsi atau kabupaten, dituangkan dalam 5 bab lampiran-lampiran dokumen administrasi kegiatan. Alur yang terakhir yaitu Musrenbangdes, penetapan dokumen rancangan RKP Desa. Tahapan kegiatan penyusunan RKP Desa. Tahapan yang pertama yaitu musyawarah desa dengan melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa dan pembentukan tim penyusunan RKP Desa. Yang selanjutnya yaitu pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa. Yang selanjutnya pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, Musrenbangdes RKP Desa, penetapan RKP Desa dan sosialisasi, pelaksanaan kegiatan RKP Desa, pengajuan daftar usulan RKP Desa ke Musrenbangcam, yang terakhir yaitu perubahan RKP Desa.